Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian kias. Di pertemuan sebelumnya sudah disebutkan, sudah dijelaskan bahwa kias bi'tibaril illah, kias berdasarkan ilahnya terbagi menjadi 3. Pertama disebut dengan kiasul illah, yang kedua disebut dengan qiyasud dalalah, yang ketiga disebut dengan qiyasus syabah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang qiyasud dalalah dan qiyasus syabah. Qiyasud dalalati ialah qiyas dalalah. Hadza adapun ini qiyasud dalalah, huwa hadza al-qismus tsani ialah bagian yang kedua, min aksamil qiyasi dari bagian-bagian qiyas. Wa huwa dan adapun al-qismus tsani qiyasud dalalati ialah qiyas dalalah. Wa huwa dan adapun qiyasud dalalah al-istidlalu ialah berdalil bi ahadin nadhiraini dengan salah satu dua hal yang sebanding alal akhari atas yang lain. Wa huwa dan adapun qiyasud dalalah alladzi ialah yang lam yakunit ta'lilu yang tidak ada at-ta'lilu apa memberi ilat, yakni bermaksud siapa musannif al-illata pada ilat, fihi di dalam alladzi mujiban lil hukmi ialah mengharuskan lil hukmi terhadap hukum. Lakinnahu akan tetapi apa ta'lil, dalun ialah menunjukkan alaihi atas hukum. Ini adalah definisi atau ta'rif dari qiyasud dalalah. Yang dinamakan qiyasud dalalah itu adalah qiyas yang mana ilatnya tidak mengharuskan adanya hukum. Akan tetapi ilatnya itu hanya menunjukkan bahwa hukum itu ada, tapi tidak mengharuskan. Artinya tidak mengharuskan itu andaikan ada ilah dan tidak ada hukum, ini masih diterima oleh akal. Ini yang disebut dengan lam yakunit ta'lil mujiban lil hukmi. Di sini ada kata-kata at-ta'lil, memberi ilat. Kenapa di sini musannif tidak langsung mengatakan lam yakunil illatu atau lam takunil illatu fi mujiban lil hukmi, kok masih memberi kata ta'lil? Iya, karena illah di dalam qiyasud dalalah ini bukan illah hakiki, tapi illah mustanbatah, illah yang digali oleh para ulama dan kemudian ditetapkan ini sebagai ilahnya. Karena itu ini disebut dengan at-ta'lil, memberi ilah terhadap sebuah qiyas. Yang dijadikan ilah dari qiyas ini adalah ini. Nah, ilah ini adalah mustanbatoh, digali. Bimakna, ini ingin menjelaskan tentang pengertian dari lakinnahu dallun alaihi. Bimakna dengan pengertian antakuna ada al-illatu apa illah.
Dallatan ialah menunjukkan alal hukmi atas hukum. Wala takunu dan tidak ada apa al ilah mujibatan ialah mengharuskan lil hukmi terhadap hukum. Ai muqtadiyatan artinya menuntut lahu terhadap hukum kama fil kismil awwali sebagaimana di dalam bagian yang pertama yaitu di dalam qiyasul illah. Kalau di dalam qiyasul illahnya itu illatnya itu adalah illah hakiki. Sehingga kalau illah itu ada di dalam fara, maka illah itu mengharuskan adanya hukum. Sementara di dalam qiyasud dalalah, yang menjadi illah itu adalah illah mustambatoh, bukan illah hakiki. Atau hasil taklil, hasil proses yang dilakukan oleh ulama, hasil ijtihad dari para ulama bahwasanya illah dari hukum ini adalah ini. Sehingga karena yang menjadi illah itu bukan illah hakiki, maka bisa jadi ada illah namun hukumnya tidak ada dan ini masih diterima oleh akal. Artinya akal masih menerima meskipun ilahnya ini ada di dalam fara namun hukumnya ada, ini akal masih menerima. Ini yang disebut dengan wala takunu mujibatan lil hukmi. Wala takuna ini kalau atof kepada ini ya, bimakna antakuna wala takuna mujibatan lil hukmi. Kenapa? Li'annal illata karena sesungguhnya apa illah fihi li'annal illata karena sesungguhnya apa illah fihi di dalam qiyasud dalalah mustambatatun ialah digali yajuzu yang boleh ayyatarattaba apa terkait al-hukmu apa hukum alaiha atas illah fil far'i di dalam fara wa yajuzu dan boleh ayyatakhallafa apa tertinggal apa hukum. Boleh saja ada ilahnya itu dan ada hukum. Dan boleh juga ada ilah namun tidak ada hukum. Ini yang disebut dengan wala takuna mujibatan lil hukmi. Ilahnya itu yang menjadi ilah atau ilahnya itu tidak menuntut hukum itu harus ada. Artinya kalau ada ilah itu dan tidak ada hukum, akal masih menerima. Wahadan na'u dan adapun macam ini adhafuh ialah lebih lemah minal awwali dari yang pertama. Artinya qiyasud dalalah posisinya lebih lemah daripada qiyasul illah. Walakinnahu dan akan tetapi apa hadan nau huwa hadan nau aglabu anwa'il aqyasati ialah paling dominannya macam-macam kias. Qiyasud dalalah itu posisinya lebih lemah daripada qiyasul illah. Namun kias kebanyakan termasuk bagian dari qiyasud dalalah. Artinya kias itu berkisar atau kebanyakan dominannya adalah qiyasud dalalah. Kias-kias yang ada di dalam fikih itu dominannya adalah qiyasud dalalah. Wadzalika dan adapun itu qiyasud dalalah atau hadan nau, kembalikan ke hadan nau ya, biar tidak terlalu jauh. Wadzalika dan adapun hadan nau kakiyasi malis sobiyi ialah seperti menyamakan harta anak kecil ala malil balighi atas harta orang dewasa fi wujubiz zakati fihi di dalam wajibnya zakat fihi di dalam malis sobi bijami'i dengan sama-sama annahu sesungguhnya apa malus sobi daf'u hajatil fakiri ialah memenuhi kebutuhan orang fakir bijus'in dengan satu bagian atau bijus'in dengan satu bagian min malin namin dari harta yang berkembang min malin dari harta namin yang berkembang. Fahuna maka ialah di sini illatun adapun illah jami'atun yang menyatukan bainal malaini di antara dua harta yaitu malis sobi wa malil baliw. Wahia dan adapun illatun jami'ah kaunuhu ialah adanya malis sobi
Wahia dan adapun illatun jami'ah kaunuhu ialah adanya mali sobi, malan namian ialah harta yang berkembang, malan ialah harta namian yang berkembang. Contoh dari kiasud dalalah adalah mengkiaskan harta anak kecil pada harta orang dewasa di dalam wajibnya sama-sama membayar zakat. Di sini yang menjadi asal adalah malul baligh. Yang menjadi fara adalah malus sabi. Kemudian hukmul asli adalah wujubuz zakah. Yang menjadi ilah adalah malun namin. Malus sabi dan malul bali ini sama-sama kategorinya malun namin, yaitu harta yang berkembang. Nah, ini disebut dengan qiyasud dalalah. Yang menjadi ilah adalah malun namin. Nah, harta anak kecil itu sama disebut dengan malun namin, yaitu berkembang. Kemudian, kenapa ini disebut dengan qiyasud dalalah? Iya, karena ilahnya yaitu malun namin tidak mengharuskan adanya hukum wajibnya zakat di dalam malus sobi. Artinya, andaikan ini harta anak kecil itu ada yang berpendapat tidak wajib mengeluarkan zakat, dikeluarkan zakatnya, akal kita itu masih bisa menerima pendapat itu. Karena itu ini disebut dengan qiyasud dalalah. Ilatnya hanya menunjukkan bahwasanya hukum itu ada. Cuman tidak menuntut hukum itu harus ada. Wahada adapun ini kaunuhu malan namian. Huwa hadza illatul hukmi ialah illat hukum. Walakin dan akan tetapi hunakah ialah di sana maniun adapun sesuatu yang mencegah atau yang menghalangi. Walakin dan akan tetapi hunaka ialah di sana maniun adapun penghalang. Qad yubtilu yang terkadang membatalkan apa mani hadal kiasa terhadap kias ini. Wa yuskitu dan menggugurkan apa mani iktibarul illati terhadap dianggapnya ilah. Wa huwa dan adapun mani kaunu malikihi ialah adanya pemiliknya malun namin. Kaunu malikihi ialah adanya pemilik malun namin, ghairu balighin ialah tidak baligh. Ialah tidak baligh atau tidak dewasa, belum dewasa. Walidzalika dan karena itu kaunu malikihi ghairu namin. Walidzalika dan karena itu kaunu malikihi bukan ghairu namin ya, ghairu baligh. Walidzalika dan karena itu kaunu malikihi ghairu balighin fa innal imama maka sesungguhnya siapa Imam Abu Hanifah yaitu Imam Abu Hanifah la yaqulu ialah tidak berpendapat siapa al-Imam Abu Hanifah bidzalika dengan itu wujubuz zakati fihi wajibnya zakat di dalam mali sobi wa yara dan berpendapat siapa al-Imam Abu Hanifah annahu sesungguhnya sya'an annahu bahwa sesungguhnya sya'an la tajibu tidak wajib az-zakatu apa zakat fi malis sabi di dalam harta anak kecil bil qiyasi dengan disamakan alal haji atas haji fa innahu maka sesungguhnya apa al haji yajibu ialah wajib apa al haji alal bali atas orang dewasa wala yajibu dan tidak wajib apa al haji alas sabi atas anak kecil. Nah, karena ilah yang ada di dalam kias ini tidak mengharuskan adanya hukum, maka ketika ada seorang, yaitu Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya malus sobi itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena disamakan dengan haji, maka akal masih bisa menerima itu. Masih bisa menerima. Ya. Artinya menerima itu artinya akal tidak protes. Nah, akal tidak protes. Di sini ada kata-kata
al-istidlal bi ahadin nadhiraini alal akhar. Berdalil dengan salah satu dua hal yang sebanding atas yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya di sini contohnya di sini. Malisobi, kenapa malisobi ini wajib zakat? Ya, karena ada yaitu yaitu malul balil, karena dua-duanya itu sama-sama malun namin. Atau di sini Imam Abu Hanifah mengatakan malus sobi itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena sama dengan bandingannya, ada bandingannya. Apa itu? Yaitu haji. Haji itu tidak wajib bagi anak kecil. Karena itu harta anak kecil tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud dengan al-istidlal bi ahadin nadhiraini alal akhar. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.